Oke. Oke. 안녕. 안녕하세요, 친구들. Siang ini kita mau bahas Tale of Ninetales yang tayang di TVN setiap hari Rabu dan Kamis jam 10 malam. Sekarang udah ada Cingu Deka dan Cingu Asri. Annyeong. Annyeong. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin kan udah sampai episode 13 sama 14 ya. Nah, minggu ini kan mau final nih. Kita ngomongin prediksi yuk. Mulai dari Dian, ayo. Gimana nih prediksinya buat minggu ini? Ya, prediksinya ini episode 15 ya. Itu kayaknya bakal ada pertempuran habis-habisan sih antara Yeon sama Imogi yang di tubuh yang cowok itu ya. Kan Imoginya ada dua tuh, ada di Jia sama di Imogi. Di siapa namanya? Terry itu Terry, ya. oke, di Terry. Di Terry. Nah, kalau previewnya sih pada saling bertarung juga di dunia bawah tanah di Sungai Samdo itu loh, di lokasinya penguasa Sungai Samdo. Cuman kan di episode ke-14 itu Yeon itu dapat jalan buntu kan, jadi kayaknya tuh nggak bisa ngapa-ngapain terkait buat menyelamatkan Jia, karena kan nenek juga udah ngasih menambahkan daftar kematiannya Jia kan di hari kemarin itu episode 14. Jia itu hampir ditabrak mobil kan, tapi diselamatin sama suaminya itu kan. Terus itu akan ada kayak gitu terus sampai Jia mati, karena kan udah ditulis tuh hari kematiannya Jia gitu. Oh gitu. Nah, Yeon tuh langsung ke neneknya kan untuk mengubah gitu, tapi neneknya nggak mau, tetap pada pendiriannya gitu. Terus Yeon tuh minta waktu 3 hari gitu ya, 3 hari aku akan berusaha untuk membunuh itu gitu kan. Tolong jangan di Jianya jangan mati gitu kan. Terus neneknya bilang, kamu nggak berpikir selama 3 hari berapa korban yang jatuh, karena kan Imoginya nyebarin virus kan ya. Kalau kamu nggak berpikir nyawa orang-orang itu, bukannya mereka juga pengen selamat kayak kamu mau nyelamatin Jia gitu. Jadi kan Imogi gitu kan kayak nyanda Yeon kan, kalau kamu nggak saya kayak nggak nyerah gitu kan ya, makin banyak korban loh gitu ya gitu. Akhirnya 3 hari sih ya, kata neneknya juga tetap nggak bisa salah satu nanti endingnya. Jadi kayak yang dulu itu, yang awal-awal kehidupan masa lalu itu kan, yang akhirnya yang mati kan Jianya kan, yang Yeon waktu jadi roh gunung. Kayaknya harus kayak gitu, kayaknya harus salah satu cara salah, pokoknya salah satu, kalau nggak perempuan itu ya kamu gitu. Jadi kayak sama-sama kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau dia mati Yeon juga nggak mungkin kehilangan Jia ya. Terus kalau Yeon mati juga Jianya kan bilang nggak buat apa kalau nggak ada kamu gitu. Jadi sama-sama. Jadi makanya kemarin episode 14 tuh judulnya Jalan Buntu gitu. Jalan gitu. Betul. Itu ceritanya. Terus kalau si Imogi yang ada di Terry dengan Imogi yang ada di Jia itu adalah satu makhluk atau memang ada dua ya itu? Kok selama ini nyambungnya satu makhluk ya, kayak jiwanya terbagi di mereka berdua, karena Imogi pernah masuk ke tubuhnya Jia kayaknya, ya nggak sih? Waktu dia tukeran sama ayahnya dulu itu kan? Iya, kalau aku nyambungnya sih gitu. Jadi sebagian tertinggal gitu kayaknya sih waktu dia dibunuh sama Yeon di masa lalu itu. Imoginya Terry itu dia muncul waktu di dalam sumur itu ya? Atau yang Imogi yang di Jia? Yang di pulau itu, yang kalau Terry itu kan yang di pulau itu kan, yang rang itu kan. Oh iya, oke. Yang dia dibangkitkan dari sumur itu. Yang jadi tumbal ya si warga-warganya itu. Oke. Terus
Kalau siapa namanya dokter hewan itu kemarin sempat ngelihat dia agak-agak fight gitu sama Yeon. Itu kenapa, Mbak? Oh, itu kayaknya ini. Nah, terus kan rencananya Yeon itu kan gak punya pilihan kan Yeon. Jadi Yeon itu rencananya mau biar Imoginya yang di Jia itu melompat ke tubuhnya. Kan dia punya sisiknya ya. Kalau makan sisiknya Imogi itu kan nanti Imoginya ke Yeon. Tapi nanti terus Yeon itu mau melompat ke Sungai Samdo. Itu kan sama kayak biar nggak Oh. biar mati, tapi kan itu misi bunuh diri istilahnya kan. Jadi Mm-mm. kalau bunuh diri kan nanti Ion nggak bisa berekanasi. Nah itu teman-temannya kan pasti nggak terima kan, termasuk yang dokter hewannya itu. Maksudnya kok haruskah dengan cara seperti itu? Tapi bener-bener ya itu tadi Ion nggak tahu harus gimana gitu. Ya, ini kayaknya jalan buntu gitu ya, kayak drama fantasi ini kita Beneran kayak jalan mau nentuin buntu. prediksinya nggak ngerti ke Jadi depannya ini kira-kira kayak apa, iya, penulisnya mau kita apa gitu. harapannya kita aja kali ya. Ya udah dari jalan buntu ini kira-kira ada harapan apakah tiba-tiba si nenek jadi baik karena atau Nah, mungkin ada bantuan dari suaminya si nenek itu, atau tiba-tiba ada Emang cowok yang pakai baju zaman dulu itu. oh iya yang Heeh. temennya itu. Enggak, ini kan gini. Kan yang waktu Yeon nemuin neneknya tuh, kamu kok lebih milih membunuh Jia daripada laki-laki yang menyebarkan virus itu kan. Nah si neneknya gini, loh kamu kan udah tahu dia sama pedangmu aja nggak terbunuh kok. Jadi yang lebih sakti lah si Terry ini. Jadi nggak gimana ya cara membunuhnya. Jadi kan nggak gampang kayak nuliskan kematiannya si Terry daripada si Jia gitu. Neneknya tuh bilang, kan Yeon protes, kok kamu lebih milih Jia yang mati, kenapa kamu nggak matikan si Terry gitu kan. Nah itu kamu intinya udah si Terry tahu. itu udah setengah dewa gitu ya dia ya. Maksudnya, Iya, loh dia udah Dia kayak tidak bisa jago dibunuh. banget. pedangmu aja loh nggak bisa membunuhnya itu. Jadi sampai endingnya apa Yeon itu juga ngasih pedangnya ke neneknya itu kan, biar kalau Yeon itu gagal selama 3 hari dia pengen dibunuh sama pedang itu gitu. Gitu. Dia Mengada-ngada deh. dibunuh maksudnya dia berarti dia Iya, itu dia sisiknya itu menggadaikan Iya, terus dirinya dibunuh. emang gitu. emang rencananya dia gitu kan. Rencananya Sementara dia kalau Yeon gitu. Soalnya mati nggak kan, ada lagi. kalau Yeon mati ya apa gitu, apa untungnya? Maksudnya Imoginya tetap ada, Ya si hidup Jia juga Imoginya udah nggak bakal hidup. ketemu Terus lagi gimana? Imogi, kasihan. iya makanya itu. Enggak, Imoginya mati dong. Nggak tahu ya, Imoginya karena yang di dia berpindah ke Jia, Ion kan. yang di Jia. Tapi kalau yang di Terry ini nggak bahas gitu loh. Aku kemarin nonton tuh kayaknya kok nggak ke Terry ya. Maksudnya Yeon itu fokusnya tuh ngambil Imogi yang ada di Jia itu. Dia Oh nggak bisa misinya dua-duanya ya? Aku nggak tahu ya. Kayaknya kok fokusnya ke situ biar yang di Jia kan yang pengen banget apa ya kayak gitu kan ya. dia Tahu ya atau mungkin fokus untuk dua-duanya nggak. melepaskan Imogi yang ada di Jia aja kan, intinya dia pengen Jia ya apa free gitu kan. Pengen Jia free. Jadi kalau misalnya Mungkin Jia, kalau ini harus berakhir tragis, mungkin si Yeon bisa menerima tapi kalau misalnya kan dia ditawarin tuh sama si Imogi buat badannya dipakai sama dia, kan Imogi pengennya itu kan, pengen pakai badannya si Yeon. Kalau misalnya dia udah berpindah ke badannya si Yeon, Yeonnya bisa dibunuh nggak sih? Kayaknya tetap nggak bisa ya, karena dia jadi kuat. Itu nggak ngerti maksudnya writernya ini apa. faktornya Yeon sama Terry atau faktor Imoginya gitu, apa faktor badan yang ditumpangin apa faktor Imoginya kan, itu yang kita nggak tahu ya. Loh, kalau Iya, itu yang darah kita kuda itu kayaknya gimana? Darah kuda apa bisa membantu? Nggak ngefek itu kan kemarin udah kan. Nggak ngefek ke si Ke Terry kan, nggak ngefek tapi efeknya ke ke si Jia. Jianya. Nah, maksudnya barangkali ada cara lain selain membunuh Jia gitu untuk mengeluarkan si Imogi di Jia itu. Ya pengennya si Yeon gitu. Sebenarnya Dia mencari cari cara itu ya. Oke. Terus berarti si Rang itu dia jalan sendiri ya? Ya kan mungkin
tadi kan Rang itu kan gimana kan kakaknya yang paling berharga buat dia kan gitu kan. Jadi dia tuh ya nggak pingin lah misalnya kayak ada musuh misi bunuh dirinya itu. Makanya kan Yeon juga bilang ke Rang kalau nanti senjata terakhirnya Yeon itu Rang. Di Rang itu jadi senjata terakhir gitu. Cuman belum jelas juga gimana rencananya Yeon buat Rang ini. Cuman kan Rang langsung bilang nggak mau, aku nggak mau, maksudnya kita beda, apa yang kita lindungi beda gitu kan. Yeon kan cuma pikirannya ngelindungin si dia terus kan. Iya. Iya, dia tuh bucin banget sih. Bucin banget, bener, bucin sumpah bucin banget. Iya, Terus iya. kalau yang si Rang kan dia pengen nyelamatin Yuri, sama dia juga nggak mau kan kakaknya kenapa gitu. Tapi bener deh, drama ini tuh beneran bucin banget ya. Bucin, iya. Tapi aku kok ngerasa nggak terlalu serak sama romansanya sih, tapi aku Iya, lebih mereka suka nggak- hubungannya sama Rang sama Yeon sih menurutku Iya, ya, inti ceritanya. Cuman kan kalau kita ngeliat drama Korea yang bucin kan ya wis kayak gitu, misalnya sampai udah rekarnasi juga udah Iya. di Ditungguin gitu sampai beratus-ratus tahun ditungguin rekarnasi lagi. Aku suka fokusnya yang Rang ini sih, Iya, meskipun kayaknya ya prediksi ya, mungkin salah satu bocorannya mungkinkah Rangnya yang menyerahkan diri, istilahnya nggak happy ending itu buat Rang gitu kan banyak cluenya kan kayak yang katanya bapaknya yang diselamatin di bapaknya Mugi, siapa sih namanya bapak gitu. Itu orang melodrama kayak kamu nggak akan berakhir bahagia kan. Rang itu kan kayak sensitif gitu kan ya, perasa dia tuh kayak cengeng, maksudnya kamu tuh nggak akan bertahan kan, dia juga gitu, kamu tuh harus bertahan gitu kan kayak gitu. Dari awal Mungkin dia udah ngerasa anak-anak nggak berharga, soalnya kan dibuang sama ibunya. Iya Terus sih, tapi ditinggal sama kakaknya yang bucin gitu ya. Dia tapi enggak, yang di episode yang lebih memilih menyelamatkan Rang itu kan akhirnya hubungannya jadi baik kan. Iya, Ternyata iya. Yeon itu juga yang juga dia lebih menyelamatkan milih dari hutan. adeknya. Iya, pasti ada rencana juga ya. Maksudnya mereka pakai strategi lah Sion kayak gitu. Termasuk kayak waktu tukeran badan. Rang. Tukeran badan waktu ngambil Lentera Cina itu. Ciplukan itu ya. Bukan Buat ciplukan. ciplukan. Iya itu. Kayak sih mereka juga punya strategi. Tapi ya ini. Emang Kita menebak-nebak tapi banget emang ini ya. anehnya Apa-apa. ini strateginya itu kan emang nggak bisa diomongin depan dia kan, takutnya Iya. pas ketika ngomong itu kan itu si emoginya gitu Iya, kan. Nah yang kemarin itu yang di restoran pengantin siput itu kan Yeon tahu kan, oh ini bukan Jia ini, jadi dia kan kasih kayak rencana palsu kan, karena udah bau darah besinya itu Yeon udah bisa nyium gitu. Emang kayaknya masih disimpan sendiri nih rencana juga, kayaknya kan juga kalau emang ini misi bunuh diri kan, kalau diomongin kan teman-temannya pada nggak terima toh. Gitu. Jadi masih dia bermain dengan pikirannya, mencari celah dari jalan buntu. Oke, selain prediksinya Rang, Jadi kira-kira happy ending nggak sih ini? selain Pengen Rang sih happy mati ending nih, ya, nggak cuman buat Yeon doang. buat bucin para bucin, tapi Iya. juga buat Rang happy Semuanya ending gitu ya. pengennya gitu. Iya, benar. Kalau Mbak Asri nih, gimana Mbak Asri prediksinya nih? Selain mungkin Prediksinya saja Rang mati, atau siapa lagi, mungkin ada yang mati lagi, gimana? prediksiku kayaknya ya. Ini aku hanya berhayal nih. Mungkin tiba-tiba dia melawan si nenek itu, dan neneknya ternyata adalah kuat banget. Terus mereka bersatu kayak Power Rangers. Wes. Melawan si Imogi. Dan bahkan mungkin bisa jadi ya, kadang kan ada plot twist kayak gitu. Si Jia-nya sendiri yang membunuh si Imogi itu. Ternyata mereka menemukan jalan. Ada sesuatu dalam diri Jia yang bisa membunuh si Imogi, karena dia sama-sama Imogi. Siapa tahu ya. Benar bisa jadi ya, bisa jadi karena misalkan si Jia nemu kelemahan dirinya sebagai Imogi gitu ya.
Iya, siapa tahu. Oh, bisa Kita jadi, belum tahu. karena kan dulu Atau dari juga, rahasia kelahirannya si Imogi itu kan yang soalnya dia dulu juga kan dari gua itu. waktu di gunung itu Jia yang minta ditusuk kan sebenarnya kan, Benar. Si minta ayam minta ditusuk. ditusuk Heeh, sama sama pedang. Nah, mungkin saja itu terjadi lagi di yang sekarang gitu kan. Terus nanti tapi mereka Jianya jangan mati dong. Mati, ntar tunggu rekarnasi. mereka nanya lagi tambah tua. Iya benar-benar reinkarnasi lagi. Kasihan. Atau mungkin malah Jia sama Sion sama-sama mati terus mereka reinkarnasi jadi manusia dua-duanya endingnya. Asik. Bisa Aku juga pengen gitu jadi. sih. Salah satu harapan buat happy endingnya itu si Yeon jadi manusia kan. Kalau menurut legenda bisa ya si Gumiho ini jadi manusia ya. Ya bisa kan, bisa bisa. dibilangnya sih bisa. Pengennya sih ada happy endingnya yang kayak gitu. Nah kalau sama-sama tetap jadi Gumiho. Kalau misalnya mau jadi manusia itu nggak boleh ngebunuh Gumihonya. Jadi ya Yeon harus Yeon yang mati dibunuh, bukan Yeon yang ngebunuh gitu. Iya. Iya makanya mereka berdua sama-sama mati, sama-sama reinkarnasi. Udah ada happy ending di situ nanti. Asik. Jadi Beberapa tahun ini kemudian. penonton. Iya, salah satu kelemahan genre fantasi ini selalu ada korban ya. Dan korbannya itu biasanya orang-orang deket gitu. Rata-rata. Iya bener. Biasanya emang selalu ada yang meninggal gitu sih. Tragis Tapi gitu ya. Kalau genre fantasi ini emang identik sama tragis-tragisan gitu. Oh ya. Kalau jadi berbuah manis untuk satu pihak tapi juga mengorbankan yang lain gitu. Biasanya kalau fantasi kayak gitu. ya kita tunggu hari Kamis. Hari Rabu. Kamis Kalau ya. kemarin pas penayangan edisi spesial Rang itu ada yang nonton nggak? Enggak. Belum nonton aku. Kayaknya kok nggak ada di itu 12 13. Di view nggak Oh, masuk sih. Iya, Kayaknya nggak ada. sebelum episode 13 ini ya, kemarin pas dia nggak tayang, Lama ada mungkin. itu ada special edition khusus Lirang. Jadi dia menceritakan tentang Rang gitu. Barella udah nonton, gimana ceritanya? Belum. Belum juga. Belum nonton juga. Karena waktu itu sebenarnya sih banyak yang ngebucinin Rang sama Yuri ya. Iya, tapi kan Yuri tuh kan sama ini dokter hewan. Sama dokter hewan sukanya. Tuh kan, dan mereka nggak bisa rubahnya kan cuma punya satu pasangan ya rubah. Katanya sih gitu, rubah itu cuma bisa jatuh cinta dengan satu pasangan. Nah, yang punya pasangan siapa? Si Yurinya. Yuri itu rubah juga kan dia? Rubah Rusia dia. Si Shinju, jadi istilahnya kan si Shinju udah ngunci si Yuri kan? Oh, iya sih. Dan mereka kan udah kontak fisik juga tuh. Iya sih, udah diceritakan di episode berapa itu. Tiba nguik apa? Bunyinya nguik ternyata kalau rubah ya. Iya. Jadi emang kayaknya sih Rang sama Yuri ya hubungannya seperti budak dan majikan mungkin ya. Iya, kan kayak utang budi kan si Yuri sama mereka terikat utang budi, bener. Terus apalagi ya? Siapa lagi yang mau diprediksi-nya? Sebenarnya sih ininya seputar itu aja ya tokohnya ya. Nggak ada. Oh ini yang beberapa teman orang terdekatnya Jia kan udah tertular penyakitnya yang Terry sebar itu kan. Nah itu gimana tuh endingnya? Apakah mati atau tetap bisa bertahan sampai pertarungan ini selesai gitu kan? Yang bosnya terus sahabatnya yang perempuan itu kan. Nah itu
janji Harapannya Udah. sih semuanya hidup ya sampai akhir gitu. Iya, malah kan yang bosnya itu kan ternyata di episode 14 itu diceritakan itu rekarnasi dari suaminya pengantin Suaminya. siput. Oh, ah yang dimakan harimau itu. iya Jadi itu rekarnasinya. Kenapa kok bisa mendekat terus ya? Mungkin karena rasa cintanya pengantin siput masih sangat ini kan sangat kuat. Akhirnya menarik terus ya si bosnya ini kan gitu. Itu dikasih tahu sama yang suaminya itu kan neneknya itu suami kan. nenek oke gitu tapi kayaknya Sebenarnya suami pengantin siput itu apa sih? Iya, apa ya? ya mungkin makhluk-makhluk mereka juga ya. Oh ya mungkin itu Oh, mitologi Tapi juga ya jujur mereka sih ya. aku tuh agak nggak ngerti sama mitologi tokoh-tokoh yang ada di situ gitu loh, kayak apa si neneknya itu siapa apa sih sebenarnya dia, terus ya si pengantin siput itu apa kan kalau yang fokus ke tokoh utamanya kan ya nama Imogi itu kan kita perterangannya Iya, gitu. Itu sih emang apa ada cerita di Korea itu sendiri, ada dongeng rakyat lah di Korea itu sendiri tentang makhluk mitologi yang namanya pengantin siput gitu, emang ada gitu. Jadi untuk kalangan Korea sendiri pasti kenal lah yang oh ini kisah pengantin siput gitu. Kita aja Kayaknya nggak bagus kenal itu kan ditulis ya. karena kita aja nggak kenal kan, kita nggak tahu gitu. Iya, kita aja karena orang Indonesia taunya Jakarta Arup ya. Jadi jadi emang Iya. di mitologi tersebut juga si janda siput itu dikisahkan dia memang jago masak gitu, sudah terkenal hidangan lezatnya si pengantin siput itu gitu memang. Jadi ini kayaknya agak susah ya diprediksi ya kita ya. Iya. Iya. Ini kita jadi hanya menyampaikan harapan kita aja, semoga semuanya selamat gitu lah. Dan bisa jadi manusia kan gitu kan. Harapannya begitu. Gitu, happy ending buat semuanya. Nanti si Rang ketemu sama pasangannya atau Rang juga ikut jadi manusia mungkin ya. Kan dia setengah manusia juga. Sirang ya, oh iya bapaknya kan manusia ya. Bapaknya Ibunya manusia, bapaknya Rang. Oh iya oke. Harusnya sih, tapi kalau happy ending semuanya kayaknya sih kurang drama gitu ya. Soalnya kan kemungkinan pengantin siput jadi ada pasangannya, terus siapa bakal ada yang happy, temennya tuh akhirnya berdua gitu ya. Yang temennya cowok-cewek itu. Di masa lalu kan mereka kayaknya juga suka-sukaan gitu kan. Jadi pasti yang ini Masa happy, lalu. nanti pasti yang ini ada yang sad gitu. Entah itu Rang atau entah itu si Shinju apa. Kalau Yeon sama Jia mungkin sad tapi apa ya, membuka lembaran baru ya seperti reinkarnasi lagi itu. Jadi seperti itu. Ya. Di antara Mbak Asri sama Mbak Deka nonton drama Gomyo lain nggak selain yang ini? Baru sekali tapi Gitu. itu tapi aku baru episode 1. Belum lanjut lagi. Mbak Asri, Lisenggi. Mbak Asri nonton? Nonton sampai habis itu. Tapi udah lama banget sih. Gitu. Tahun 2012 apa 11 itu? 2012 ya? Dibanding yang Tale of Nine Tails ini ada bedanya nggak Mbak? Kenapa? Dibanding Nine Tails ini bedanya apa? Kalau Gumiho yang My Girlfriend is Gumiho itu dia lebih kerasa romance gitu sih. Dia kayak nggak ada musuh-musuhnya kan. Dia itu berjuang menyelamatkan, kan si cowoknya itu pas ketemu Gumiho dia tuh kayak mau mati, terus habis itu dia dikasih kristalnya itu ke si cowok. Kristal. Jadi kalau misalnya sampai 100 hari
kristalnya itu nggak balik ke si Gumihonya itu bisa mati gitu lah ceritanya. Tapi kalau itu diambil, nah si cowoknya mati, pokoknya dilema lah antara matinya si cewek apa matinya si cowok. Tapi nggak ada musuh-musuhnya gitu sih seingatku. Nggak jauh-jauh dari mati ya berarti ya. Terus endingnya gimana? Mati salah satu bagaimana? Happy ending kok, dua-duanya hidup. Okay. Aku tuh nonton baru 1 episode. Kayaknya di episode pertama itu kayaknya Sengginya itu kayak menghindari si Gumiho itu sih, tapi nggak tahu, belum tak tonton lagi. Oke, berarti emang selalu ada ini Mbak, mungkin perbedaannya dengan Gumiho yang lain, si Nentel ini kan Gumihonya cowok. Biasanya jadi Gumihonya cewek. Gitu ya. Bahkan baca di ini di berita itu si Lee Dong Wook itu begitu, walaupun udah tanda tangan kontrak, dia tuh nggak tahu kalau awalnya dia jadi Gumiho. Dia taunya cuma jadi tokoh pertama, dikirain Gumihonya tuh perempuan. Dia juga siapa ya Gumihonya, dia gitu. Tapi ketika produsernya udah masuk pas mau produksi tuh bilang, aku jadi Gumiho, dia juga kaget gitu. Tapi karena nggak umum, karena biasanya Gumihonya cewek gitu. Tapi begitu dia tahu, terus awalnya dia beban gitu ya, bisa nggak ya gitu kan, terus ya fans-fansnya ngasih semangat ya, jadi ya bisa walaupun di luar kelaziman itu, gitu sih ceritanya. Gitu ya. Secara akting gimana nih Mbak? Secara akting sih aku agak kurang sreg ya sama Joboa. Iya, kenapa nggak ada chemistry ya? Maksudnya biasanya kan penonton tuh akan tertarik gitu ya dengan romance. Ini kan emang romance fantasi ya. Kok nggak ini ya sama romansnya ya? Mungkin kan karena terlalu gitu ya dia. Gimana sih? Ya, kayak aduh kurang gitu, ada yang kurang tapi Tapi apa ya? Tapi kayaknya yang sejenis ini ya, Wayugi itu kan juga sejenis. Terus Goblin itu juga sejenis ini kan ada. Ya tapi Goblin nggak ada musuh ya Goblin ya. Kalau Wayugi itu kan sejenis banget sama ini, dia ngelawan ada monster dan lain sebagainya gitu kan. Tapi itu juga romansnya juga nggak kental jadinya emang. Gitu ya. Jadi tapi dia chemistry-nya lebih dapet sih daripada si Lee Dong Wook sama Joboa ini. Nah ini sayang ya, jadi kayak nggak tapi sama-sama sih aku juga nggak ngerasa gitu. Kayak nggak imbang akting yang Lee Dong Wook sama si Joboa ini gitu. Agak kayaknya tuh perasaannya itu ya bener, kayaknya bucinnya itu di Lee Dong Wook banget gitu. Jadi kayak apa ya, kayak all you gitu. Maksudnya semuanya oke lah buat kamu lah Jia, aku apa aja dah buat kamu saja. Kayaknya tuh gitu. Jadi kayaknya tuh nggak imbang ya antara mungkin feeling yang dikeluarkannya itu loh, atau emang actingnya sih nggak tahu. Jadi kalau aku sebagai penonton malah aku tuh nggak fokus ke romansnya di drama itu gitu. Jadi fokus kayak gimana ngalahin si Imogi, gimana hubungannya sama Rang. Jadi lebih fokus ke ya itu, nggak fokus ke romansnya si Jia sama Yeon ini sih. Iya benar. Emang si Jia kayak yang dia tuh ngomong cinta tapi kayak yang ya kayak temen aja, kayak yang dia nggak yang cinta-cinta banget, kayak yang gimana ya, kayak pokoknya beda banget gitu apa yang ditunjukin. Kayak kurang usaha bener-bener. Iya bener. Sayang ya, kita kan ngarepin ya ada akting yang imbang lah, udah sekelas Lee Dong Wook gitu kan, sayang. Oh iya, mungkin sebagian besar penonton juga ngerasain yang kayak kita. Karena kan di episode 13 itu kan ada kontak fisik ya. Ada adegan gitu kan, akhirnya si Yeon sama si ini siapa sih Jia itu kan yang di tempat pantai, ya itu kan adegan yang paling berani sepanjang episode ini gitu kan ya. Nah justru ternyata ratingnya turun itu drama di episode itu. Oh alah. Jadi gitu. bukan kurang kontak fisik tapi kurang mungkin bonding kita, gitu mungkin kita ngeliatnya kan drama romance ya, kok nggak ada kisi-kisinya nggak banyak gitu ya, mungkin
mungkin atau apa. Tapi kan nah ternyata di episode 13 itu ada kayak gitu kan. Tapi ternyata malah ratingnya turun dan jadi rating paling buruk sepanjang penayangan atau gimana. Pokoknya ternyata nggak ngangkat rating itu adegan itu di episode 13. Aduh, Baca-baca sayang banget. Sompi tadi. Oh, Oh, atau mungkin itu ya aku baru dong gitu kan, baru dong tadi ngomong kok aku ngerasa nggak ada gamis. Loh iya ya, kemarin tuh bener-bener adegan yang ya istilahnya romance banget kan, istilahnya lagi di apa di villa pinggir pantai itu kan pasti romantis ya, pinggir pantai gitu ya gitu. Lagi sekamar gitu, tapi kok ternyata ratingnya turun. Itu drama di episode 13. Itu episode 13. Berarti kurang ya chemistry-nya mereka emang. iya, kurang chemistry. Soalnya biasanya kalau chemistry-nya dapat itu adegan ciuman aja ditunggu-tunggu gitu Iya, kayak iya, iya. Get Not Nggak to Be perlu Okay ada itu kontak fisik yang terlalu gimana gitu ya, tapi dapat gitu pokoknya. Iya. Iya, kayak It's itu Okay tuh kayak dia mau ciuman gagal aja aku kesel sendiri gitu. Iya, iya. Karena itu mereka dapat chemistry-nya. Ya mungkin kurang chemistry mungkin ya. Atau sengaja dibikin kayak gitu sama penulisnya, nggak tahu juga. Ya juga. Aneh juga ya. Masa terpengaruh antara junior sama junior kan jauh juga bedanya sih Boa sama Lee Dong Wook kan. Boa kan tahun berapa? 91 ya kalau nggak salah. Iya. Tapi mukanya tua ya. Iya sih. Oh iya. Tapi kayaknya selanjutnya nih mungkin drama selanjutnya ngangkat si Kim Bum ya jadi first lead. Maybe aku belum Mungkin lihat karena ya. ini kan dramanya setelah comeback lama kan. Ini Biasanya tuh. biasanya abis jadi second lead nanti jadi first lead di next drama gitu. Biasanya ditunggu. Nah sebenarnya drama ini kan juga orang banyak yang kena second lead syndrome kan, cuman nggak sampai tim-timan ya, nggak timnya Kim Bum soalnya atau kan tim nggak. Soalnya mereka nggak berebut cewek. Soalnya mereka nggak berebut karena cewek. mereka nggak berebut cewek. Beda lagi. Cuman emang banyak yang terkena second lead syndrome sih. Emang si Kim Bumnya di sini tuh cute banget ya. Cuman manis. aku tetap timnya Yeon lah. Aku suka Lee Dong Wook di sini, lebih kelihatan apa ya? Ya udah matang banget gitu kan, lebih seksi rambutnya. Aduh, rambutnya yang paling suka. Iya, rambutnya bagus loh di sini, rambutnya bagus. Aku suka rambutnya. Jadi walaupun Kim Bum imut, aku tetap ada Lee Dong Wook. Wah. Aku juga lah ikut deh. Gitu ya. Iya, paling ya yang paling aku sesalin itu ya paling si Joboa doang. Yang lainnya sih komedinya oke-oke aja. Si Yuri juga cocok. Chemistry-nya ya, sama acting-nya ya. Iya. Malah kayaknya si Yuri sama si dokter hewan itu tuh malah mereka lebih kerasa cute daripada si Lee Dong Wook sama si Jobo. Ya si Jika ini. Iya. Biasanya emang ada kayak apa? Apa karakternya CGI yang keras itu bikin dia kurang kelihatan romantis iya, gitu ya. Jadi kurang kan dia karakternya keras gitu kan ya, mandiri dan jadinya dia nggak bermanja-manja sama si Yeonnya, jadinya kurang gitu loh, kayak gimana ya. tapi kalau pas dia acting lagi lagi berantem sama Rang dapet banget gitu kan, kayak di episode 14 itu kan juga kemarin kan si dokter hewannya kan ninggalin mereka berdua, terus si Rang bilang ya udah kalau kamu minta baik-baik aku mau antar kamu gitu kan, si Rangnya dianya mending aku mati, dia gitu. Dia nggak mau minta tolong Rang, tahu nggak sih. Akhirnya terus ya udah beneran jalan sendiri itu sampai Rang itu dia keras kepala sekali, apa sih yang disukai kakakku dari perempuan itu. Nah itu ketika beneran gak ditemenin pulang, si Jia mau ketabrak mobil, terus diselamatin sama suaminya si penjaga Sungai Samdo itu. Gitu. Itu kan untuk pembuka pas episode 14 itu. Oke. Nah di situ Rang baru nyadar, loh kok sampai penguasa Sungai Samdo ikut campur. Bentar lagi berarti ada kejadian yang lebih besar. Rang kan nggak tahu. Nah ketika tahu Jia diselamatin,
Sekarang baru nyadar bakal ada sesuatu yang lebih besar lagi ini nanti gitu. Oke. Ya. Kayaknya sih ya Kita akan nunggu ya lanjutannya ya. besok ya. Penasaran Oke. berapa hari lagi? Besok ya? Tinggal Malah perasaan lu sama hewannya ya. Iya. Tinggal besok Rawayan Kamis. Kita tunggu endingnya seperti apa, siapakah yang mati, apakah bisa hidup, apakah juga happy ending. Kayaknya sih episode 15 bakal lebih alot ya pertempurannya. Ya, kayaknya seru dia. Kayaknya seru-serunya itu di episode 15. Nanti Ya, closingnya di 16. puncaknya Ya, puncaknya kayaknya. Ini dia yang ditunggu-tunggu di drama ini sebenarnya dari kemarin-kemarin gitu. Kemarin-kemarin tuh kayaknya alurnya flat gitu. Kurang greget gitu. Padahal kan sebenarnya bisa lebih dibuat lebih lebih seru dan dramatis lagi gitu. Mengingat ini genrenya fantasi, kan harusnya bisa bisa duar gitu loh ininya. Iya. Aktualisasinya. Mungkin puncaknya episode 15. Iya, bisa dibilang telat ya, tapi nggak apa-apa. Tetap kita tonton kok. Kita Udah tonton juga Iya, jangan iya, lupa iya. untuk nonton Tale of Ninetale besok hari Rabu dan Kamis. Jangan lupa jam 10 malam ya. Iya. Oke. Jangan lupa nanti Oke. juga bisa lihat prediksinya harapan Ya, tulisan harapannya di akan Drakor tayang Class. di drakorclass.com. Insya Allah besok tayang. Sampai jumpa kembali di episode podcast selanjutnya. Annyeong. Annyeong. Annyeong.